Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hilmi, kita ketemu lagi di video seri metodologi penelitian dan statistik kesehatan. Nah, pada video yang kali ini kita akan bahas tentang data dan variabel dalam penelitian kesehatan. Kenapa ini perlu gitu? Kok kayak basic banget gitu ya? Nah, karena saya sendiri sering ditanya mahasiswa di konsultasi. Mahasiswa yang sedang menyusun proposal, sedang menyusun skripsi, tanya di bab 3-nya metodologi penelitian. Dok, ini saya judulnya ini. Metodenya apa ya yang cocok gitu. Jumlah sampelnya berapa, uji statistiknya apa, dan tabelnya seperti apa. Nah, semua pertanyaan tersebut sebetulnya bisa nanti akan bisa kita jawab kalau kita tahu dulu dasar-dasarnya. Kita tahu dulu variabel penelitian kita apa dan jenis yang mana variabel penelitian kita. Nah, karena itu nanti akan menentukan yang tadi saya sebutkan, sampelnya, ujinya, tampilan datanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita langsung aja simak ke penjelasan saya di slide berikut ini. Oke, sekarang kita bahas tentang data dan variabel khususnya dalam penelitian di bidang kesehatan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, jadi kita tahu definisi tentang data, klasifikasi atau macam-macamnya, apa itu variabel dan klasifikasinya, serta yang terpenting adalah apa sih pengaruhnya kalau kita tahu jenis data kita dan jenis variabel kita ke penelitian yang nantinya akan kita lakukan. Ini referensinya, bisa dilihat sendiri nanti ya. Nah, kita mulai dengan kenapa sih kita perlu data? Nah, jadi disadari atau tidak bahwa yang sehari-hari kita lakukan adalah membuat keputusan. Contoh, kita nanti sebagai dokter di tempat praktek gitu ya, kita harus memutuskan obat apa sih yang bagusnya dikasih ke pasien gitu ya. Untuk turun panas bagusnya dikasih yang mana ya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang menegakkan diagnosis, ini pasien harusnya saya USG atau saya ronsen di X-ray. Nah, itu semua adalah keputusan yang kita buat. Nah, untuk membuat keputusan tersebut kita perlu yang namanya informasi. Nah, contoh untuk tadi menentukan obat mana yang paling bagus, berarti kita perlu informasi mana obat yang paling efektif untuk pasien kita. Ketika kita tahu informasinya bahwa paracetamol ternyata lebih bagus untuk menurunkan demam daripada ibuprofen. Nah, itu membantu kita membuat keputusan bahwa kalau ketemu pasien dengan demam, kita kasih paracetamol dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan informasi, kita perlu data yang diolah. Karena definisi dari informasi adalah hasil analisis dan pengolahan data menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk mengolah data ini, kita perlu paham dulu jenis-jenisnya seperti apa. Karena jenis data yang berbeda, analisisnya akan berbeda, dan nanti juga disajikan dengan cara yang berbeda pula sebagai informasi. Maka dari itulah kita perlu tahu nih, klasifikasi dari macam-macam data. Dan untuk dapat data tentu saja harus kita kumpulkan. Proses itulah yang kita sebut atau kita kenal dengan penelitian. Nah, keseluruhan proses ini mulai dari ujung kiri pengumpulan data sampai menghasilkan informasi memerlukan peran dari ilmu statistik untuk menghasilkan data yang valid sehingga informasinya juga tepat. Nah, jadi apa sih itu data? Data itu adalah nilai yang diperoleh dari hasil pengamatan kita terhadap suatu objek. Contohnya, apa nanti kita akan sekaligus bahas di belakang. Nah, klasifikasi data kita bagi menjadi dua, berdasarkan sumbernya dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sumbernya, dari mana kita mendapatkan data, kita bisa bagi jadi dua. Ada data primer dan data sekunder. Data primer yang kita dapatkan secara langsung, kita ambil sendiri. Misalkan mau tahu pengetahuan mahasiswa, kita bikin kuesioner, kita wawancara sendiri, itu data primer. Dan juga ada data sekunder yang diperoleh dari orang lain. Kita pengen tahu kadar hemoglobin dari ibu hamil gitu ya, di klinik A gitu. Otomatis karena kita nggak ada di klinik A yang melakukan pemeriksaan orang lain, kita bisa tahu dari rekam medisnya. Nah, itulah data sekunder. Sedangkan berdasarkan jenisnya, ada dua jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu bukan berbentuk angka, dan kita biasanya mendapatkannya dengan melalui observasi dengan panca indera, dilihat, dihidu gitu ya, baunya, dirasakan, dan seterusnya. Sedangkan data kuantitatif bentuknya adalah angka, dan kita hanya bisa mendapatkannya dengan bantuan alat ukur. Contohnya termometer, tensimeter, timbangan, dan seterusnya. Dan ini bisa menghasilkan dua jenis data kuantitatif. Data diskret
yang merupakan hasil menghitung, misalkan jumlah mahasiswa, kan nggak kita ukur ya, tapi kita hitung 1, 2, 3, sampai seterusnya, ada 200 mahasiswa misalkan. Dan data yang sifatnya kontinu, data kontinu ini hasil mengukur, tinggi badan harus kita ukur, berat badan harus kita ukur. Itu kira-kira contohnya. Nah, supaya lebih jelas kita amati si adik ini ya. Nah, ke anak ini kita bisa dapatkan data-data seperti berikut ini. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, warna baju. Bisa dilihat di sini semuanya bukan angka. Jadi ini adalah data-data yang sifatnya kualitatif. Atau kalau nanti jadi variabel yang mencerminkan karakteristik dari si anak ini adalah variabel yang sifatnya kategorik. Jadi itu sama saja. Sedangkan usia, tinggi badan, dan suhu badan ini hasilnya berupa angka. Jadi ini adalah data kuantitatif. Usia ini kan bilangannya bilangan bulat, ini jadi hasil menghitung. Sedangkan tinggi badan dan suhu badan itu hasil diukur dulu. Tinggi badan pakai meteran, suhu badan pakai termometer. Jadi ini adalah data kontinu, ini adalah data diskret. Jadi ketiganya adalah data kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk ke variabel. Jadi hasil data-data yang kita amati tadi, kalau dilekatkan pada subjek penelitian kita, dia bisa menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat dari subjek penelitian kita. Itulah yang disebut sebagai variabel. Jadi variabel adalah karakteristik dari subjek penelitian yang ada nilainya berubah-ubah dan bisa diukur. Kalau kita nggak bisa ngukur, maka dia bukan variabel. Nah, klasifikasinya mirip seperti jenis data tadi. Ada variabel kategorik yang merupakan jenis data kualitatif, ada variabel numerik berbentuk angka yang merupakan jenis data kuantitatif. Dan klasifikasi variabel ini bisa dibagi lagi jadi 4. Atau ini kita kenal dengan nama skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ada 4. Variabel kategorik kita bagi jadi ordinal dan nominal. Variabel numerik kita bagi jadi interval dan rasio. Apa bedanya masing-masing? Kalau ordinal itu adalah bisa membedakan nilai karena dia kategorik ya, dan ada tingkatan. Sedangkan nominal tidak ada tingkatannya, semuanya sama, cuman membedakan apakah merah atau biru, kemudian apakah dia rambutnya hitam atau putih gitu ya, ubanan atau tidak, dan seterusnya. Nanti contohnya kita bahas di belakang. Sedangkan variabel numerik ada interval, dia berupa angka. Yang perlu diingat di sini adalah tidak ada nilai nol mutlak dan tidak bisa dilakukan operasi matematik, penjumlahan, pengalian, pembagian, dan seterusnya. Sedangkan rasio kebalikannya, dia ada nilai nol mutlaknya dan dia, ini keliru ya, bisa dilakukan operasi matematik, bisa dijumlahkan, bisa dibagi, dan seterusnya. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh. Ini hasil pengamatan, katakanlah kita meneliti warga di Taman Sari. Jadi ada namanya. Nah, variabel pertama yang kita lihat adalah jenis kelamin. Jenis kelamin bisa dilihat di sini, kita cuma bisa bedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada perbedaan tingkatan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak lebih tinggi, atau sebaliknya, perempuan lebih tinggi gitu ya. Jadi ini posisinya setara. Nah, ini yang kita sebut sebagai skala nominal, cuman membedakan saja gitu ya. Jadi variabel kategorik skalanya nominal. Agama juga sama, variabelnya bukan berupa angka, jadi ini adalah kategorik, skalanya nominal. Karena Islam tidak berarti lebih tinggi dibanding Buddha, tidak lebih tinggi dibanding Katolik, dan juga sebaliknya. Jadi tidak ada tingkatan. Nah, sedangkan pendidikan, di sini kan ada perguruan tinggi, SMA, SMP, SD. Ini ada tingkatannya. Orang kan harus SD dulu, baru SMP, SMA, makin tinggi perguruan tinggi. Jadi ini ada urutannya, ada tingkatannya, atau ada ordenya. Makanya kita sebut sebagai skala ordinal gitu ya. Nah, pendapatan juga sama. Ada rendah, sedang, tinggi. Ada tingkatannya. Ini adalah variabel ordinal. Kebiasaan jajan, di sini kita tanyakan, seberapa sering sih jajan gitu ya? Sering, kadang-kadang, apa jarang-jarang gitu. Itu juga ada tingkatannya. Berarti ini juga sama, ordinal. Nah, ketiga variabel yang lain, ini bentuknya angka. Berarti ini adalah variabel numerik. Masalahnya numerik yang mana? Interval atau rasio? Suhu badan, ini tidak ada nilai 0 absolutnya. Karena nilai 0 di suhu badan itu masih ada nilainya. Ya memang suhunya 0 gitu ya. Karena ada juga suhu minus. Dan tidak bisa dilakukan operasi matematik. Contoh, kalau saya suhunya 40 derajat, nggak berarti ada 2 orang yang suhunya 20 derajat bisa dikalikan 2 gitu ya, sama dengan suhu badan saya.
Jadi tidak bisa dilakukan operasi matematik untuk suhu badan. Jadi ini adalah variabel interval. Sedangkan berat badan sama tinggi badan, ini adalah hasil pengukuran, ada desimalnya, dan bisa dilakukan operasi matematik dan ada nilai 0 absolutnya. Berat badan kalau 0 ya berarti nggak ada berat badannya sama sekali, gitu ya. Dan dua orang yang beratnya 40 itu sama dengan satu orang yang beratnya 80. Jadi 2 kali 40 sama dengan 80, bisa dilakukan operasi matematik. Jadi ini adalah variabel rasio. Itu kira-kira contohnya ya. Nah, sekarang setelah kita tahu jenis-jenis variabel, terutama tadi ya, ada kategorik, ada numerik. Pengaruhnya apa nanti kalau saya bikin penelitian? Ini bisa dilihat sebagai contoh ya. Jadi, satu, menentukan besar sampel. Bisa dilihat di sini, kategorik dan numerik, rumus besar sampelnya beda. Kemudian, menentukan jenis analisisnya. Di sini juga bisa dilihat, kategorik menggunakan chi-square, sedangkan yang numerik menggunakan uji T tidak berpasangan. Itu nanti kita belajar di sesi yang berikutnya. Tapi yang jelas, analisis statistiknya untuk variabel yang berbeda, otomatis juga beda. Kemudian hasil yang diharapkan, ini juga berbeda. Kategorik kita sajikan dalam bentuk proporsi. Jadi misalkan, berapa persen yang anemia, berapa banyak yang overweight di kelas ini misalkan. Itu proporsi. Tapi kalau numerik, datanya kita sajikan dalam bentuk rata-rata. Misalkan berapa sih berat badan rata-rata mahasiswa, berapa sih kadar HB rata-rata mahasiswa di ruangan ini gitu. Nah, itu adalah variabel numerik. Jadi ketika kita sudah tahu jenis-jenisnya, otomatis konsekuensi penelitiannya pun berbeda, baik dari sisi jumlah sampel, cara analisisnya, hasilnya nanti penyajiannya seperti apa, itu juga berbeda. Itu kira-kira untuk data dan variabel. Oke, itu tadi udah disimak ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tentang data dan variabel dalam penelitian kesehatan. Jadi secara umum kita tahu tadi ada data yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif, atau variabel kita bisa bilang variabel kategorik dan variabel numerik. Kalau bentuknya angka itu numerik, kalau bentuknya bukan angka itu kategorik. Kita bisa bagi dua lagi untuk masing-masing, ada ordinal kalau ada urut-urutannya, sama ada nominal kalau misalkan tidak ada urutan atau tingkatan dari hasil pengukurannya. Sedangkan untuk variabel numerik kita bagi dua, ada interval sama rasio. Kalau misalkan variabel yang sifatnya interval itu dia tidak ada nilai 0 absolut. Kalau variabel yang sifatnya rasio dia ada nilai 0 absolut. Dua-duanya hasil pengukuran. Nah, jenis variabelnya apakah itu kategorik atau numerik menentukan berapa nanti besar sampel kita, bagaimana cara menghitungnya, uji statistik apa yang kita gunakan, dan seperti apa nanti tampilan data yang kita sampaikan pada saat melaporkan hasil penelitian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.